Di kamar gua ada bocor sebanyak 8 titik. Ember gua cuma 3. Terus lu kayak main yang gini. Enggak, akhirnya gua ngide pakai baskom lah, pakai Oh, apa? kirain lu latihan olahraga sekalian. Pakai tempat kue-kue, biasa tempat kue yang apa microwave friendly gitu kan, yang kira-kira gede-gede segini, gua taruhin. Dan semuanya tuh di satu wilayah yang sama gitu loh, di atas kasur gua. Oke. Jadi kasur penuh lah dengan baskom. Iya. Ada Akhirnya gua ada cuma begini. enggak, karena akhirnya jorok kan ya. Kan udah kena plafon, di mana plafon tuh ada kencing kucing, tikus dan lain sebagainya, kan kita nggak tahu ya. Lu lagi ngomong gitu. Nah, di balik itu sampai jam 11 Kenapa? Jadi nggak gerak, malas. Balik nyambung di channel ini bersama gua Abram Udah. dan dia Alam. Dia nggak yakin. Udah. Ini gua udah pembukaan loh. Ya udah, lanjut aja. Buka aja. Ya gitulah. Apa sih gitulah? Bareng lo Abram. Udah tadi. Iya, kan lo Abram. Iya udah tadi. Gua Alam. Iya. Terus gue balas, gue Alam, lo Abram. Iya itu. Terus lo tutup. Tetap nyambung. Kagak dong, baru ketemu. Ya ampun, main tutup-tutup aja. Kayak gitu. Apa nih? Apaan? Apa nih tiap nanya apa nih? Itu. Ya, kemarin kan gue sama Ino ke Jogja tuh. Iya, terus? Ino nggak diajak. Oh, nggak diajak nih, ketinggalan atau emang nggak ngikut? Nggak, dia ditaruh di event yang berbeda. Yang apa? Lu ke Jogja event? Iya, eventnya berjalannya tuh hampir berbarengan. Gitu. Selisih hitungan jam, hari. Hitungan hari. Cuman istilahnya kita belum selesai di sana. Nah, yang di sini udah harus mulai. Gitu. Jadi tuh tinggalin lah dia sendiri. Apalagi gue pikir dengan profesinya yang sama seperti biasanya. Terus? Gitu. Ternyata berubah. Jadi apa dia? Jadi apa? Jadi apa? GA. Lebih tadinya kalau multimedia kan posisinya di sini. Multimedia ya kan. Kalau GA tuh berarti gini. Iya. Bukan begini. Karena ngurusin semuanya. Bahkan sampai bersihin sampah pun itu urusan GA udah. Pembantu umum lah. General ya namanya juga. Tuh. Ya, terus kita diinfoin karena kita ada di satu grup yang sama kan, diinfoin terus tuh apa yang dilakukan sama dia, ngangkat-ngangkat barang lah, apalah. Biarin aja, akhirnya gue bilang dibalas di chat. Biarin aja. Emang gitu, biar kalian kerja penjilat itu. Tapi nggak masalah dong. Namanya nggak masalah kan ngerjain kayak begituan. Apa juga yang penting halal. Joki. Iya. Ya. Berarti pekerjaan lo yang seharusnya itu diambil Alia. Yang streamingnya Alia. Yang LED-nya Bobon, jadi Bobon. Yomel ini sebelumnya GA. Tukeran? Enggak, dia emang streamer juga, sama. Oh sama. Cuma beda di usia kan, aja. siapa tahu tukeran posisi sekali-sekali kan. Kadang begitu ya. Namanya juga roda per-evenan. Jadi sebenarnya apa aja yang penting ada kerjaan mah jalanin gitu. Malah jadi tukang makan pun jadi.
Satu hari lu jadi bintang tamu, next lu bimbang jadi tamu. Iya, bimbang tamu. Apa lagi? Gitu ceritanya. Iya. Jadi kadang tuh emang satu sama lain tuh tiap posisi itu, tiap kerjaan, tiap situasi itu kan berbeda ya. Masih berbeda. Iya pasti enggak. Berbeda. It's like enggak apple to apple lah kasarnya. Saat lah dia. Nggak apple to apple lah. Kalau maksudnya ketika lu satu biasanya di streaming, terlalu tur ke GA itu different skill loh, different trust juga. Tapi kalau itu dilakukan sama-sama oke, menurut gue sih. Ya kalau gue sih menilainya malah ya karena dia biasanya dikenalnya sebagai streamer kan. Maksud gue kalau tiba-tiba dia dipilih untuk menjadi GA, artinya kan dia sebagai streamer masih belum bisa dipercaya. Oh, bisa begitunya. Gitu. Ya karena di posisi GA itu sebenarnya bisa banyak orang, bisa ada yang lain-lain di situ. Nggak harus dia. Walaupun ya awalnya sih PIC multimedia ya dibilangin gitu loh, ngurusin bumper, pokoknya lu jaga wingin bumper supaya bumpernya supaya kelar semua. Gitu. Tapi pas event berjalan, loh kok adik gua nggak ngangkat, gotong-gotong barang. Iya. Apaan tuh? Ini gak apa-apa Kristen ini satu nih oleh. Itu kenapa bunyi banget sih kursinya? Bunyi semua kelihatan. Kenapa sih tai ya? Ya Allah. Hah? Jangan apa-apa Kristen betul. Itu maksudnya ditampung. Karena why? Biar nggak belecetan di jalan, ditampung terus langsung dibuang. Harus penting banget ya di nonton yang begituan ya. Nggak ngerti lah. Nggak, maksudnya cara menghibur diri itu juga lucu ya. Maksudnya agak rendah kualitasnya itu. Mendingan gua menghibur dirinya. Ada yang lucu gua kirim ke dia. Kamu ngomong bukan ada yang lucu. Yang gede. Ada yang apa? Ada yang gede. Ya kadang-kadang ada yang gede. Oke. Dulunya gua kenal kecil. Sekarang tiba-tiba udah gede ya. Tapi iya sih, maksudnya kan gede-gedean, besar-besaran, terus banyak-banyakan kan emang kita senengnya gitu kan. Nanti kayak sampai ada ekor muri segala kan. Jadi kalau episode kali ini ada suara ngange. Itu kameramen kita lagi sibuk. Itu masuk itu. Enggak, itu kursinya goyang dikit bunyi itu. Mendingan lu pakai kursi yang gitu, goyang dikit jatuh. Halo. Pak, sekarang dia naruh miring ngangek. Anak. Tepes lagi rambutnya atas. Iya, atasnya. Jadi gini. Lu tau gak? Bayangin rambutnya Lego. Nah ini lagi kayak rambut Lego nih. Saya pernah lihat dia di belah tengah. Hah? Rambut gini dia belah tengah. Nggak usah. Kayak gue pernah lihat deh. Iya, belah tengah beneran. Malah yang lebih besar dari ini gue udah pernah lihat kok. Ya ampun, berisik banget sumpah dah. Ya Allah, Eviano. Lu sebagai penjaga kualitas audio ngomel apa sih? Bisa hilang. Udah diwakili. Hilang sama dia. Kan udah diwakili sama Bapak Abraham. Hilang sama dia. Ngake. Ntar isinya jadi dirubah. Haci. Andalan banget ya. Edisi kali ini kata isinya bersih semua. By the way, Apple to Apple. Iya, Apple to Apple tuh pertama muncul istilah itu di mana sih? Gue penasaran kadang. Nggak tahu. Ada sering banget dipakai. Ya, kenapa Apple itu? Kenapa Apple? Ya, pertama kali gue dengar itu istilah untuk membandingkan sebuah produk yang sebanding lah. Lo kalau mau ngebanding itu yang sebanding. Gitu. Ya, tapi saya kenapa? Siapa yang pertama kali ngeluarin jargon itu? Itu yang nggak tahu. Apa janjian Steve Jobs? Wah. Ya karena dia bikin Apple, akhirnya sekarang Apple to Apple. Ya who knows gitu. Itu mah nggak level sama Apple ya gitu. Apple to Apple ya. Nggak Apple to Apple, itu Apple to apa gitu. Apple to Android. Nah, kesebut kan. Nah.
Ya bisa Apple doang ya sebut. Iya. Padahal kita di sini mostly Enggak. Android semua. Ya. Iya. Ya kan? Lu nggak pengen ngulik Apple tuh orang di kode apa kagaknya? Iya. Dia Dia malah terima tetap pasif aja sibuk gitu. ngeliatin FYP ntar tiba-tiba nunjukin ke Ino. Kalau udah nunjukin ke Ino kan gue jadi penasaran apaan itu. Nah, terus tunjukin terus Ino gerak, berisik banget. Taruh gimana sih? Mal. Pesan itu. Mal. Apple munculnya langsung mas. Apple developer. Udah ngobrol dulu sampai saja. Iya, istilah Apple to Apple itu Cantik. yang gue cari. Gue cuma penasaran aja siapa sih yang pertama ngomongin. Apple to Apple. Tiba-tiba dia ketawa. Iya, kenapa? Lucu. Kritik Apple to Apple. Tiba-tiba muncul. Apple ke Apple. Iya, Iya, bener. iya memang benar. Bahasa Indonesia Apple to memang gitu. Apple. Ya bener juga. Siapa yang mengutarakan itu? Wah, Apple to Apple. Wah, enak rambutan tuh rambutan. Ya kan? Tapi kayaknya seringan kita bahas itu istilah itu munculnya di dunia kerja ya. Karena kayaknya seringan ngomongin produk, ngomongin yang Ya. ruang lingkup pendukung pekerjaan. Enggak sih, lebih ke dunia sales and marketing. Ah, Karena ada perbandingan kan. iya. Gitu, terhadap produk tertentu. Itu benar. Kayak misalnya sebuah laptop gitu kan. Terus dibilangnya Apple to Apple, padahal itu Asus sama Lenovo. Apple-nya nggak ada di situ. Gimana ceritanya tuh Apple to Apple-nya? Itu dia. Tepat. Ya kan? Terus dibandingin juga Apple to Apple, satunya Mac, satunya Apple Mac, satunya Apple beneran. Iya. Ya kan nggak salah itu Apple to Apple. Enggak. Ya gitu salah maksudnya. Oke. Udah ketemu? Lama nih. Sekarang lama loh dia. Iya. Udah mulai melambat. Pantesan turun jadi GE. Nggak gitu Dia doang. sama aja kayak Bang Abang bilang, cuma kalau orang pertama yang dibaca nggak tahu. Oh gitu, nggak Tapi ketahuan. dulu itu ternyata membandingkannya ya untuk merek Apple. Beneran. Maksudnya enggak yang secara yang pada akhirnya sekarang kayak membandingkan Apple ke merek Xiaomi atau merek Samsung. Ya nggak bisa dong, Mbak. Artinya itu kan bukan Apple to Apple dong. Iya, maksudnya secara elektronik. Tapi dulu dibandingkannya adalah Apple to Apple itu maksudnya untuk membandingkan antara merek Apple di handphone yang satu itu, contohnya sekarang udah muncul yang 15 dibandingkan dengan merek yang 13 atau 10. Itu Apple to Apple. Seri. Gue malah tadinya kepikirannya dulunya kenapa ada Apple to Apple itu? Mungkin ya dulunya dari 50.000 yang diproduksi ada 25.000 yang reject, jadi 50-50. So mereka membandingkan Apple to Apple di seri yang sama. Oh ini reject, oh ini enggak. Gitu. Bisa banyak skenario ya pada akhirnya. Gue malah kepikirannya seperti itu. Wah, ini bukan produksi apa maksudnya mass production yang almost gagal. Gitu. Ya tapi memang apa ya? Maksudnya sebagian besar pengguna Apple itu lebih menggunakan Apple bukan berdasarkan kebutuhan, Lebih ke gaya. Trust me. Jadi ada pengguna Apple yang paham banget dengan fungsinya, ya kan? Ada banyak yang pengguna Apple nggak paham fungsinya. tapi pengen punya. Tapi Pengen terlekat lebih dengan bukan pengen, lebih bisa dibilang harus punya. Ya. Karena ada pride di balik itu. Tapi kalau misalnya diaduin Apple to Apple ini dari pengguna yang berbeda, itu akan kelihatan bahwa oh, lu wajar pakai Apple. Oh, lu cuman gaya doang, nggak ngerti banyak. Gitu loh. Sedangkan kalau Android ya, everybody can use Android. Sama kayak Nokia, everybody can use Nokia. Meskipun usianya udah tua banget,
segampang itu dia menggunakan handphone Nokia dulu dibanding Ericsson atau merek-merek yang lain. Semudah itu menggunakan Nokia. Oke. Mungkin kalau ada yang tahu istilah-istilah atau ini belum muncul di internet kah, belum ada yang tahu persis itu munculnya dari siapa gitu. Ya, karena Misalkan, mungkin misalkan dari Apple membandingkan Apple dengan sebelumnya, berarti kan dari orang-orang Apple-nya sendiri dong, ya kan? ya bisa jadi. Dari lingkungan mereka yang pertama bikin jargon, bukan jargon sih, istilah Bukan jargon. apa sih? Analogi, perbandingan, Boleh. analogi ini. Analogi itu bukannya ilmu yang berbau-bau pantat ya? Enggak dong, Hah? Bukan ya? enggak dong. Analogi. Logi itu Walaupun kan mengandung logika. kata anal, tapi Ya kan? Logika. Logika tentang anal. Enggak ya? enggak dong, Enggak ya? enggak gitu, Oke. Skip. enggak. Lo jauh banget. Iya. Gue tahu gue jauh. Nah. Terus kok di otak lu bisa munculnya tuh anal sih? Ya, karena analogi. Iya. Analogi. Iya. Cepet banget gitu. Kalau misalnya itu oralogi, ya gue pasti akan ke oral. Biologi? Hah? Biologi? Ya ke bio. Ilmu yang mempelajari tentang bio. Sosiologi? Iya. Ilmu yang Ilmu yang mempelajari tentang sosial, sosio. Multimologi? Ilmu yang mempelajari tentang multi apa ya? Kagak ada ya. Multimologi. Ya, so artinya kalau misalnya lu bicara analogi, ilmu yang itu. Bulgogi? Hah? Bulgogi. Itu bumbu. Oke. Bulgogi lah dibawa-bawa. Iya. Kan jam-jam makan sore. Sering main bakar-bakaran lo ya. Iya, sedikit lah. Sekarang kan eranya menjelang tahun panas, jadi bakar-bakaran biasa. Ya ke sana, enggak balik lagi Apple. Jangan ke sana, jangan ke tahun panas. Iya. Balik lagi ke Apple. Iya. Pie apple juga panas. Memang. Enak panas tapi enak. Bahkan Enak loh itu. Bahkan di kemasannya aja tuh ada peringatan. Kalau itu panas. Hati-hati, itu panas. Kalau nggak percaya, pergi ke McD, pesen pie apple-nya. Pasti di kemasannya tuh ada bacaan untuk apa? Notifikasi hati-hati kalau panas. Hati-hati panas gitu ya. Soalnya kalau cuma hati panas, beda artinya. Ya bisa jadi lagi emosi kan. Kalau emosi itu artinya apa kata mbakmu? Ada titik putih apa? Fasya. Fasya ungu. Beda. Oh bukan. beda. Oke beda. Aduh. Inilah. Fasya. Tapi lo emang bener ya. Next lo di akupuntur seru ya. Live. Kenapa gua? Enggak maksud gua kenapa Live akupuntur mau enggak? Live akupuntur. Wah udah gila lu. Ya, enggak. Muka lu deh, ekspresi lu waktu tusuk diculing lu. Enggak. Tadi lucu. Enggak. Ambil tune-nya bener. Padahal gua udah yang seru loh itu. Enggak seru. Kalau Etiano yang di akupunktur mungkin seru. Emang ganggu ya di pergerakannya dia kali ini ya. Kayaknya dia mendingan jadi tamu kita deh. Ganggunya sih yang kerak-kerak kayak plastik di kresek diginin cuman lebih slow. Udah nyampe yang bikin sebelnya lagi tuh, udah nyampe studio mukanya masih muka bantal. Nyebelin banget. Ya ampun.
Tarik aja ke sini ntar ya, ke sini. Iya. Harus ditarik ke sini nih. Nggak usah sisiran tapi kayak gitu aja udah. Biar ketahuan rambutnya tuh kayak grepes dari atas. Berarti habis tidur terbalik deh. Jadi sisi atasnya tuh yang nempel sama lantai. Nah, kayak grepes. Dia udah mulai nulis itu waktu. Iya, 25 paling. Hah? Oh, 30. 30. Bo. Ah, Bo. 35. Bo. 35. Ah kan, Bo. Udah tahu hafal gua. Bo. Ya, itulah. Udah. Itu masih ngeliatin tai diangkat itu tadi tuh. Balapan mobil. Ngejar tai. Mati lagi. Tapi Apa? lo ngerasain nggak? Akhir-akhir ini kan udah makin sering hujan ya Jakarta ya. Lumayan enak nih cuaca nih. Kemarin kan kita ngarepin udah mau hujan mendung, kagak jadi. Ini netes juga sekarang nih hujannya nih. Akhirnya ya. Akhirnya. Tapi lo tahu nggak gara-gara hujan kemarin? Kenapa? Basah. Kemarin Normal. itu, ya, kemarin itu hujan. Kalau di daerah rumah gue itu dimulai di sore hari. Hujannya ya, dimulai di sore hari itu kisaran jam 4 lewatan lah gitu. Hujan terus banget. Berikut ada petir-petirnya. Terus tiba-tiba hilang hujannya, petir-petirnya tetap berubah jadi gerimis. Jam 7 malam terus sederas-derasnya. Selama berapa? Sampai jam 11 malam. Dan lo tahu apa yang terjadi? Banjir. Di kamar gua ada bocor sebanyak 8 titik. Ember gua cuma 3. Terus lu kayak main yang gini. Enggak, akhirnya gua ngide pakai baskom lah, pakai apa? Kirain lu latihan olahraga sekalian. Pakai tempat kue-kue, biasa tempat kue yang apa microwave, yang microwave friendly gitu kan, yang kira-kira gede-gede segini, gua taruhin. Dan semuanya tuh di satu wilayah yang sama gitu loh, di atas kasur gua. Oke. Jadi kasur penuh lah dengan baskom. Iya. Ada akhirnya gua cuma begini. Enggak, karena akhirnya jorok kan ya. Kan udah kena plafon, di mana plafon tuh ada kencing kucing, tikus dan lain sebagainya, kan kita nggak tahu ya. Lu lagi ngomong gitu. Nah, di balik itu sampai jam 11 baru reda. Bunyi itu. Gitu kan, baru reda. Tapi kan belum, kalau andai kata hujan udah berhenti, tetesan itu kan belum tentu berhenti. Karena itu masih sisaan yang ada di plafon gitu kan. Betul. Nah, akhirnya gue cuma bilang, ya ampun, reda dong hujan. Gitu kan, kalau misalnya emang hujannya reda, berarti gue punya space 30-1 jam. Untuk gue ngerapiin tempat tidur gue karena dari tetesan, terus gue baru bisa tidur dengan kondisi ya cipratan dari ember-ember itu kan pasti ada keluar yang notabene basah. Kasur gue pasti akan lembab. Ya kan. Nah, gue pasrah aja tuh. Sampai akhirnya reda, bener aja. Gue angkat-angkatin semua kan. Satu demi satu, masih ada beberapa yang masih netes-netes, gue biarin dulu. Sampai akhirnya gue berasa, aduh, ya udahlah, tidur di lembab-lembaban. Dan yang lebih menyebalkan lagi, ada kebocorannya itu yang kena ini fitting lampu. Itu sampai ada suara keluar asap. Habis itu mati. Rumahnya Bang Budi mati listriknya. Konslet ya. Habis itu gue ngeliat ada usaha untuk dinyalain sama Bang Budi kan. Gue langsung buru-buru keluar. Bang, yang dulu konslet. Bocornya kena itu. Gue bilang, pendek, gitu ya kata dia. Iya, tar dulu Bang, tar dulu ya, sabar ya. Gue matiin dulu saklarnya kan. Habis itu ya udah biarin. Terus gue keluar ke depan makan Indomie, gue beli rokok. Balik dari beli rokok ketemu Bang Budi.
Bang kayaknya dinyalain udah bisa soalnya saya kira saklarnya udah gue turunin udah gue matiin lampunya. Ya udah yuk coba yuk daripada kita gelap-gelapan malam ini kan mendingan bocor-bocoran doang gitu jangan sampai gelap-gelapan. Udah tes nyala berhasil. Berarti sekarang gue tinggal ngebenerin bocor sama lampu. Kabel itu lampu lewat lampunya apa kabelnya sih? Hah? Kabelnya apa lampunya? Kabelnya? Kabel. Kan yang di plafon itu kan ada sentra kabelnya dulu. Sentral itu biasanya pecah-pecahnya. Habis itu kan bolong baru ke lampunya kan. Nah, ini ledakannya tuh dari titik atasnya ini, bukan dari lampunya. Ledakannya dari atas. Karena dia posisi yang jalur ke atas. Ini ketetesan nyambung ke sampai sisa ledakannya yang hitam-hitam itu berserakan di kasur gua. Berbekas apa kayak arang gitu lah. Emang pahit nggak? Nggak nyobain sih mas. Kirain tuh nyobain, tapi kadang penasaran gitu. Itu penasaran kayaknya. Gue nggak sepenasaran lu sampai lu seret lagi tuh coklat balik lagi ke gelas lu. Dan pas lu minum lu bilang nggak enak. Masih sama. Sama kok, nggak berubah. Nggak ada rasa-rasa ini apa? Jemari tangan gitu. Pernis dari mejanya itu nggak? Enggak lah, itu kan yang masih ngalir dan di atas ya. Bukan yang nempel di bawah. Oke. Gitu semalam. Jadi tadi itu gelasnya tumpah di meja. Kebetulan ya tumpahnya pun netesnya ngarahnya ke area sini lagi. Jadi tinggal gue tadangin. Ditampung. Jadi kesannya mejanya itu adalah sebuah dispenser coklat. Keren sih. Enak sih. Lumayan masih sekitar sepertiga gitu kan. Tapi sayangnya pas lo pakai kanebo kenapa nggak lo peres kalian? Ya enggak dong. Why? Lengket kanebonya. Iya tinggal bersihin, kasih air, peres lagi. Kanebonya sekali gini. Nah iya kenapa nggak gitu? Kanebonya dikenyat-kenyat. Es kenyat kanebo gitu ya? Belum ada loh itu. Oh iya belum ada kan? Iya. Bikin ini dicelupin barangnya. Iya. Kanebo. Otomatis ide kalau besok gua ada seorang yang melakukan hal itu, gua pasti ini penemunya alam nih. Es kenyat kanebo. Daripada apple to apple kita cari nggak tahu siapa penemunya kan? Es kenyat kanebo itu penemunya alam. Itu karet. Oh iya. Nggak boleh kenyat. Bukan karet dong. Kan banyak sini. Itu SpongeBob. Kanebo spons. Iya. Campur. Enggak, spons. Kalau karet yang suka dikenyat-kenyat itu beda ya. Waduh, ke arah sana lagi. Wow. Enggak, maksudnya kan ini betul suka. Iya kan dot anak-anak itu kan karet tuh. Ya. Maksudnya situ kan. Terus kalau limun minuman itu kan ada karetnya kadang lu itu juga. Enggak sih, gue biasa gigit dari pantatnya sih. Enggak dari pala aja. Enggak dari pala, gue gigit dari pantatnya. Ya ini fokus. Oke. Ya gitu deh. Gak jelas ya kali ini. Gak jelas apa, tapi ada dong poin yang bisa di-share dong. Ada. Apa? Apple tuh gak ada penciptanya. Ada. Siapa? Walaupun gak sebut orangnya, cuma di lingkungan mana ketahuan. Ya maksud gua kalau misalnya yang orang garing itu kan, orang garing tuh dulu ada julukan Jayus, itu ketahuan siapa. Gitu, dan memang ada dulu seseorang yang namanya Jayus ini kelakuannya seperti itu, garing gitu, makanya dia terkenal sebagai julukan orang yang garing ya gitu. Nah tapi kalau Apple ini siapa mas? Ya paling nggak tempat budaya itu kesebutkan, maksudnya muncul kan udah kesebut di lingkungan Apple. Enggak sih. Tetap nggak ketahuan tuh. Ya sampai nanti ketika ada yang disklaim atau mengklaim ulang bahwa enggak gitu kok yang benar, nah, silakan. Ya masih open source sih. Open source. Masih open source jadi bisa dirubah kapan aja. Informasi dari Gooks kan. Gitu. Gooks dan Wix. Oh ya. Kalau Wix itu open source. Nah iya. So
Sally can wait. Jadi So Sally can wait. kan itu tuh lagu. Oh, bukan. Kan. Bukan ya. Nah, jadi pahami dari mana jargon itu berasal. Kadang kita juga udah nggak tahu itu tentang apa dan penggunaannya yang tepat di mana. Tapi sering kita gunakan. Jadi semoga menggunakannya tetap tepat dengan konteksnya ya. Betul. Betul itu, betul. Ya. Oke, gua Alam di Abram. Tetap nyambung channel ini.